Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa ba'du. Selamat berjumpa kembali anak-anak santriwati Qudusiyah Putri khususnya kelas 7N dan juga umumnya para viewer atau para pemirsa yang menonton program ini. Oke, kita akan melanjutkan untuk materi pelajaran falak kelas 7 MTS Qudusiyah Putri. Oke, sebelum kita akan melanjutkan pada materi selanjutnya, kita akan membahas dulu tugas yang kemarin. Walaupun semakin sedikit yang mengumpulkan, tapi alhamdulillah masih ada dan semoga Anda tidak bosan mengumpulkan tugas yang saya berikan. Semakin diasah, insya Allah akan semakin mudah. Jadi Anda sudah nggak bingung lagi. Karena falak itu yang penting adalah ketelitian. Jadi rumusnya yang penting Anda bisa membagi, mengkali, mengkurang, menambah itu alhamdulillah itu sudah menjadi dasar dalam ilmu falak, terutama untuk falak dasar. Rumusnya belum terlalu rumit dan juga masih simple. Oke. Kita akan membahas kemarin untuk soal yang saya berikan adalah tahun berapa ya? Oh ya, yaitu pada 1 Muharram 1449 jatuh pada hari dan pasaran apa. Oke, seperti biasa kita siapkan dulu tabel angka kabisat dan juga tabel angka basito. Jadi untuk ini Anda boleh satu pakai semuanya atau pakai dua-duanya juga tidak apa-apa, karena seperti yang kemarin saya bilang, untuk hasil K dan B itu adalah jumlah dari sisa. Berarti kalau K-nya ketemu, otomatis B-nya juga akan ketemu. Dan kalau dijumlahkan kalau sudah sama dengan sisa pembagian 30, ya maka itu sudah pas. Nah, kalau nggak sama, nah itu yang berarti yang perlu dikaji ulang. Oke. Kemudian kita siapkan tabel hari dan juga tabel pasaran. Oke, kita mulai. Bagi yang kemarin belum mengumpulkan atau masih belum memahami konsep dari penghitungan istilahi untuk kalender hijriah, bisa disimak ya. Bisa diperhatikan. Nah, jadi kumpulkan saja soalnya, walaupun salah nggak masalah. Yang penting Anda mengerjakan. Karena kalau Anda stepnya itu udah tahu salahnya di mana, nanti insya Allah kesalahan itu akan terkoreksi. Tapi kalau Anda nggak pernah mencoba, tidak pernah menghitung, nah, Anda nggak tahu, Anda akan tetap nggak paham. Ya, Anda tetap akan nggak paham dan akan seperti itu terus. Jadi tidak akan bisa melangkah ke step selanjutnya. Jadi coba saja, walaupun salah nggak masalah. Ini juga yang mengumpulkan juga masih ada beberapa yang salah, tapi alhamdulillah hampir semuanya berhasil. Oke, silakan disimak untuk semuanya, baik yang sudah mengumpulkan maupun yang belum. 1449 seperti pada rumus awal bahwasanya untuk mencari 1 Muharram 1449 yang digunakan adalah tahun tamnya. Berarti 1449 dikurangi 1 jadi 1448. Nah, ini namanya tahun tam. Kemudian 1448 kita bagi 30. Kalau masih ada yang tanya 30 ini apa? 30 adalah siklus. Nah, ini 30 ya. 11 kabisat dan 19 basito. Nah, kalau masih tanya dan belum memahami, nah itu 30. Nah, kemudian kita bagi perlahan. 30 kali 4 120. Nah, ini dikurangi. Berarti sisa 248. Berarti 248 dibagi 30 dapatnya 8. 8 kali 30 24 240. Oke, kita kurangi sisa 8. Nah, kembali saya ingatkan bahwa di sini sisa 8 ya, di sini maksimal berapa? 30. Ini maksimal 30. Nah, berarti boleh kurang sampai minimal 1 atau habis gak masalah, asalkan di sini tidak ada koma. Itu selalu saya ingatkan. Kemudian step selanjutnya 48 atau hasil ya, hasil pembagian, bilangan hasil pembagian, kita geser ke sini. Nah, dikali 5. Hasilnya 240. Nah, jadi di sini Anda perlu ketelitian, terutama dalam mengkalikan dan menjumlahkan. Kelihatannya sepele, tapi kalau sampai terburu-buru, nanti bisa jadi step ini akan merusak keseluruhan. Pelan-pelan saja.
Nanti kalau udah terbiasa juga biar cepat sendiri. Ya. Kemudian kita cari K dan B. Nah, K dapatnya 3. Dari mana kok 3? Ingat, untuk K dan B kita dapatnya dari sisa. Nah, K. Kita cari di K. K-nya nggak ada. K ini berarti K bisa. Yang K bisa nggak ada. Adanya adalah angka 7. Kalau di K-nya nggak ada, maka yang digunakan adalah angka sebelumnya atau angka di bawah angka sisa. Karena nggak ada 8, maka angka sebelum 8 adalah 7. Kita hitung 1, 2, 3. Jadi saya ingatkan sekali lagi, mulai penghitungannya itu dari sini. Bukan ketika Anda melangkah, tapi ketika mulai. Ini 1, 2, 3. Maka dapatlah angka K-nya 3 kali 5 sama dengan 15. Kemudian B otomatis perpotongannya. Karena seperti saya bilang tadi, jumlah K dan B itu pasti sama dengan sisa. Jadi harusnya kalau K-nya 3 berarti B-nya 5. Nah, kalau Anda masih nggak percaya silahkan buktikan dengan tabel Basitoh. 1, 2, 3, 4, 5. Jadilah 5 dikalikan 4. Jadi ini nggih K dan B. Nah, K dan B ini kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan sisa pembagian 30. Bagi yang masih belum paham, nah Anda bisa ulangi untuk langkah yang ini. Kemudian dapatnya 20. Nah, kita jumlah total. Nah, 275. Nah, intinya ketika proses ini Anda harus berhati-hati, jangan terburu-buru. Karena khawatirnya tadi salah menghitung. Wah, saking mudahnya kadang teledor sehingga terjadi kesalahan penghitungan. Walaupun cuma geser 1 atau mungkin 2 itu tentu akan berpengaruh pada hasil akhir. Kemudian jangan lupa tambah kaidah 5. Nah, kita dapatkan hasil totalnya ada 280. Nah, kemudian sebagai finishing untuk mencari hari, 280 kita bagi 7. Nah, dapatnya 40 langsung ya. Berarti 280. Jadi sisanya berapa? 0. Nah, 0 karena 0 di sini sama dengan 7, maka kita dapatkan 0 sama dengan 1 pon. Berarti ingat ya, 0 sama dengan 7. Nah, jadi kalau sisa 0 berarti sama dengan 7. Dihitung dari mana? Dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan terakhir Sabtu. Berarti kalau 0 sama dengan Sabtu. Jadi berarti 0 sama dengan Sabtu. Nah, kemudian kita akan mencari pasarannya. Berarti data yang sudah ada kita gunakan kembali. Hasil pembagian 30 dikalikan 1, hasilnya adalah 48. Kemudian kita ambil banyak ya, banyak berarti diambil yang ini. Data ini kita ambil 20. Berarti kalau Anda nggak mau repot, Anda tinggal jumlahkan saja hasil pembagian dengan yang sebelah sini. Anda kalau nggak mau nulis ulang, umpamanya tuh kan hasilnya tuh sama saja 5 kali, di sini 5 kali 4, di sini 5 kali 4, langsung aja tulis 40 tambah 248 tambah 20 umpamanya, ya nggak masalah. Toh datanya juga sama dari situ. Nah, berapa? 68. Nah, 68 kita bagi 5. Mencari pasaran ya, 5. 1, 5, ada berapa? 18. Kemudian 3, 15. Sisanya 3 pon. Ya. Kita hitung legi, paing, dan pon. Berarti walhasil 1 Muharram 1449 jatuh pada hari Sabtu pon. Nah, ini menurut hisab istilah. Nah, kita akan cocokkan coba dengan kalender yang ada pada aplikasi Digital Falak. Mungkin kalau Anda bisa download lah untuk mencoba sendiri. Itu sudah lumayan banyak tahunnya. Nah, di sini loh, Kang, di sini kok ternyata Ahad Wage umpamanya. Nah, di sini kok ternyata Ahad Wage. Dalam artian ternyata nggak sesuai. Ini Ahad Wage. Semoga Anda kelihatan.
Saya lupa mengatur untuk tombol zoomnya karena ini saya minjem laptopnya minjem hujan jadi nggak sempat buat di rumah, jadi laptop minjem jadi belum sempat saya atur default zoomnya. Loh, di sini kok ternyata kok Ahad. Loh, kok ini padahal ini Sabtu, apakah salah? Oh, belum tentu. Jadi dalam peringatan terakhir kemarin pas saya main tambihun itu, bahwa hisab istilahi ini memungkinkan adanya selisih lebih cepat 1 hari. Ya, lebih cepat, bukan lebih lambat. Ya, hisab istilah ini lebih cepat 1 hari. Ya. Berarti kalau lebih cepat berarti harusnya Ahad, berarti dia Sabtu. Nah, kalau yang bergeser itu hari dan pasarannya lebih cepat 1 hari, maka apa yang Anda kerjakan sudah tepat. Berarti ingat kemarin keterangan saya bahwasanya kadang penghitungan menggunakan metode ini itu akan lebih cepat 1-2 hari dari hisab atau ru'yah, hisab yang tahqiqi atau yang ru'yah. Jadi akan terjadi pergeseran. Harusnya di sini Ahad, maka bergeser menjadi Sabtu. Karena kan Sabtu duluan baru Ahad. Kalau putranya seperti itu. Nah, Sabtu, Ahad. Nah, kemudian yang harusnya Wage, nah, maka bergeser ke depan juga harusnya Wage menjadi Pon. Berarti lebih cepat. Yang harusnya Ahad ke Sabtu, yang harusnya Wage menjadi Pon. Nah, berarti kalau perbedaan 1 hari ini harinya dan pasarannya sudah tepat, maka apa yang Anda kerjakan itu sudah pas, ya sudah tepat. Nah, beda kalau umpamanya harinya benar pasarannya salah. Nah, itu berarti mungkin dalam hari atau pasarannya mungkin Anda kurang teliti dalam menghitungnya. Atau pasarannya pas harinya salah. Oh, berarti kalau bergeser itu berarti semuanya bergeser ya. Kalau harusnya Ahad lagi maka sebelum Ahad lagi apa? Oh, Sabtu Pon. Atau umpamanya sebelumnya harusnya Senin Kliwon, berarti gesernya apa? Ahad Wage. Begitu seterusnya. Jadi makanya saya bilang pada awal dulu, untuk hisab istilah ini belum bisa dijadikan patokan untuk menentukan awal bulan. Tapi paling tidak ini sebagai acuan dasar. Ya, walaupun belum bisa untuk menentukan secara pasti dan ya tadi masih menunggu ru'yah dan juga hisab yang tahqiqi, tapi Anda paling tidak punya gambaran kasar bahwasanya oh nanti 1 Muharram terjadinya pada hari itu dan pasaran itu. Nah, ini perhitungannya. Jadi ini sekaligus contoh yang meleset 1 hari. Kan kemarin pada apa itu materi sebelumnya saya bilang akan memberikan contoh yang meleset. Nah, kebetulan pas ini soalnya meleset 1 hari. Jadi kalau hari dan pasarannya bergesernya sudah tepat, maka apa yang Anda kerjakan? Nah, makanya tadi untuk mengetahuinya Anda bisa download lah kalender atau mungkin kalender hijriyah ya, di APK juga banyak. Nah, cuma rekomendasi saya itu yang digital falak. Nah, itu yang yang lengkap lah, istilahnya yang lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa itu teori falaknya. Nah, itu untuk apa itu cek jawaban ya. Jadi jangan lupa bahwasanya kok kaget nanti umpamanya kok mengerjakan kok nggak sama dengan hasil yang ada di kalender umpamanya. Ya lihat dulu majunya berapa hari. Kalau 3 hari berarti ya salah. Kalau 4 hari apalagi. Majunya 1 hari tapi pasarannya ternyata nggak ikut maju, malah mundur ya, atau nggak sesuai ya, maka berarti perlu dicek pas menghitung pasaran atau mungkin keseluruhan. Nah, itu untuk apa itu materi kali ini. Nah, itu untuk tugas yang kemarin ya, bisa cek ulang. Oke, siapkan kitabnya, kita akan kembali ke materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'irut tawarihi al-qamariyah. Sa'irut tawarihi utawi sekarine piro-piro kalender atau tahun al-qamariyati kang bangsa bulan. Tu'lamu iku dikaweruhi apa sa'irut tawarikh biziyadatil usi kelawan nambahaken selisih at-tafawuti tegese selisih. Alat tarikhi ing atase tahun al-arabi kang bangsa Arab. Fal mustami'u mongko utawi penjumpa.
Fal mustami'u mongko utawi hasil penjumlahan ada dua iku hitungane tarikh, hitungane apa niku sanah atau tahun. Wal usu utawi selisih alladzi kang yuzadu ditambahkan alal arabi ngantos tahun Arab atau tahun Hijriah. Yang satu itu 512 atau kodenya tibun, ta, ya dan bal, ba. Ta itu 500, okay. Ya itu 10, ba 2. Jadi jumlahnya ada 512. Ketika dijumlahkan dengan itu at-tarikhul Jawi hasilnya adalah tahun Jawa. Yang kedua 631 atau khola. Kho itu 600, lam itu 30 dan alif itu 1. Limaulidi Isa kedua tahun lahir Nabi Isa ala nabiyina ing atase Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi tetep ing atase Nabi kita asratu utai tambahi rahmat ta'zim wassalam lan tambahi keselamatan. Yang ketiga 1369 Gosyat. Gosyat ini nggih. Dodogun. Oh, ini kurang titik. Gosyat. Ning kita apa ini salah bener. Ini saya kurang titik nggih. Gosyat. Rin itu 1000, shin 300, sin 60 dan ko 9. Berarti jumlahkan 1369. Libtidai Maliki Bukhtanasor kedua permulaane pemerintahane Raja Bukhtanasor. Tambah 2348 Baf Syamah ba itu loro. Ini bagus Syamah ya, bukan fa ini gin ya. Bagus Syamah. Dalam artian gin 1000 ba 2 berarti 1000-nya ada 2. 1000-nya ada 2. Jadi 2000. Shin 300, mim 40, ha 8. Wafati Musa alaihissalam kedua wafatnya Nabi Musa alaihissalam 3874 atau jugdo saya ulang ya 3874. Nah, itu bacanya dibaca sendiri juga gak masalah karena ini kode ya. Ada jim, ghin, lot, kemudian ain dan dal. Kalau coba dibaca apa? Jagdun. Nah, itu jim 3, ghin itu 1000, berarti 1000-nya ada 3, berarti 3000. Dot 800, ain 7 dan dal 4. Itu fani kedua kejadian banjir bandang Nabi Nuh. Itu fani kedua kejadian banjir bandang Nabi Nuh. Terus 6216 wagriyu wawu itu 6, begin itu 1000, berarti 1000-nya ada 6. 6000, kemudian ro 200, ya 10 dan wawu 6. Lihubu di Adam alaihissalam kedua mudune Nabi Nabi Adam alaihissalam kada kayak mungkin keterangan kira den dawuhaken apa da wallahu a'lam. Nah, itu dimaknai dulu. Nanti untuk keterangan tambahannya akan kita sampaikan pada materi berikutnya. Jadi untuk sementara ini materinya hanya tadi ya, evaluasi tugas, kemudian ini juga maknanya sedikit. Nah, ini sih kembali ke konversi. Tapi nanti sekarang akan saya lanjutkan dengan materi berikutnya. Insya Allah. Oke, selamat berjumpa, selamat belajar. Nah, semoga tetap semangat dan tetap fokus, ya. Jangan sampai hilang fokus dan juga gunakan kuota dengan bijak. Selalu simak materi-materi yang disampaikan. Ya boleh digunakan untuk main-main atau mungkin ya push rank atau mungkin yang lainnya. Tapi jangan sampai melupakan kewajiban kita sebagai pelajar, ya. Karena hari liburnya cuma Jumat. Nah, ini Sabtu berangkat lagi. Anggap saja Anda sedang berada di kelas dan menyimak materi dari para guru-guru Madrasah Qudsiah Putri. Dan saya ingatkan, jangan keluyuran atau jangan kelayapan kalau tidak diperlukan.
jaga kesehatan, jaga kondisi. Semoga kita semua beserta keluarga terbebas dari penyakit, dan juga semoga virus corona cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.